Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Skyscraper. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pemimpin tim penyelamat FBI dan veteran perang Amerika. Dia bernama Will Sawyer yang menjalani kehidupan baru setelah dirinya mengalami kecelakaan saat bertugas. Kehidupan baru seperti apakah yang sekarang dia jalani? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Kisah ini terjadi di sebuah daerah bernama Ash Lake, Minnesota 10 tahun lalu. Pasukan khusus yang bernama Unit Gold yang dipimpin oleh Will Sawyer mulai bergerak untuk menjalankan misi melumpuhkan seorang pria yang sangat berbahaya. FBI, show me your hands! Dia terlihat sedang menggendong anak bungsunya dan tiba-tiba Ray, look at me. It's all over. Put your son down and step away. dalam kondisi kritis, Will dibawa ke meja operasi. Sebuah gedung pencakar langit bernama The Pearl yang menembus awan dan memecahkan rekor dunia baru saja dibangun oleh seorang konglomerat bernama Zhou Longji. Bangunan megah dan berteknologi tinggi ini semakin unik karena di atas menaranya dibuat menyerupai bola. Dan Will kehilangan kaki kirinya setelah kejadian 10 tahun lalu itu. Dia mempunyai seorang istri bernama Sarah dan kedua anaknya yaitu Georgia dan Henry. Mereka baru saja menempati lantai 98 gedung pencakar langit ini. Dan Will sekarang mempunyai perusahaan kecil yang bergerak dalam bidang sistem keamanan sebuah gedung. Temannya Ben di pasukan khusus itu mengajaknya menemui Zhao untuk mempresentasikan hasil kinerjanya selama 6 bulan di tempat ini. Saat Ben tiba, dia langsung mengajaknya menemui Zhao. Saking indahnya gedung ini, terlihat sebuah air terjun buatan terdapat di dalamnya. Dari lantai 98, mereka naik menuju lantai 220 yang dimana ruangan Zhao berada. It's a pleasure to finally meet you. Lalu Zhao memperkenalkan kepala keamanan pribadinya yang bernama Ajani Okeke dan Pierce. Will mulai mempresentasikan sistem keamanan yang telah dia buat untuk gedung ini. Dia telah menggunakan sistem alarm kebakaran secara modern dengan menggunakan ventilasi tertutup dan penyemprot CO2 yang sangat kuat. Sistem keamanan dalam gedung ini diawasi dalam fasilitas pengendali yang berjarak 1 mil dan telah menggunakan sistem teknologi keamanan yang sangat canggih. Zhao nampaknya sangat puas dengan kinerja Will. Dia kemudian memberikan sebuah tablet kepada Will yang menjadi alat untuk memantau sistem kebakaran dan keamanan gedung ini. Tablet tersebut langsung melakukan screening wajahnya, dan dia menjadi satu-satunya pemegang akses keamanan gedung ini. Tak lama, Ben mengirim pesan mencurigakan kepada seseorang bahwa Will telah mendapatkan tabletnya. Zhao mengajak Will untuk melihat sebuah ruangan yang berisi 317 panel proyeksi yang sangat sensitif dengan gerakan. Yang lebih mengejutkan, mereka seolah sedang berjalan di atas langit. Welcome to heaven, Mr. Sawyer. Lalu Ben mengajak Will mengunjungi rumahnya. Untuk menuju ke sana, mereka naik sebuah kapal. Tak diduga ada seseorang yang sudah mengintai dia dan langsung mencuri tas Will yang berisi tablet tersebut. He's got my back! Oh man, it's nasty.
Di bawah tanah gedung The Pearl ini, kelompok gangster yang dipimpin Kores Bota membawa beberapa drum bahan kimia yang akan digunakan untuk sebuah aksi kejahatan yang besar dan terencana. Ben kemudian mengobati luka di tangan Will. Dia terkejut karena ternyata Will masih memegang tablet yang rupanya dia simpan di jaketnya. Will kemudian menelepon istrinya yang baru tiba di lantai 98 gedung itu. Di sini Sarah merasa aneh karena melihat dua orang yang mengaku sebagai teknisi telepon. Dia lalu melihat tas besar bermerek Sirin yang mereka bawa. Will yang akan pulang, namun tiba-tiba Ben mengeluarkan pistolnya dan memintanya untuk menyerahkan tablet tersebut. We're not brothers. Perkelahian mereka berakhir setelah tidak sengaja Ben tertembak di perutnya. Who wasn't supposed to be there? Para penjahat ini kemudian menebarkan bahan kimia itu dan kemudian menyalakan api. Diketahui kebakaran itu terjadi di lantai 96. Tepatnya 2 lantai di bawah Sarah dan anak-anaknya berada. Namun Zhao merasa yakin dengan sistem keamanan gedung ini dan dia tidak perlu melakukan evakuasi. Will mencoba mencari tahu tentang apa sebenarnya rencana dari Ben. Sialnya dia keburu tewas. Tablet Will berhasil dirampas oleh seorang cewek bernama Queen yang menjadi pimpinan mereka. Mereka bahkan sempat melakukan screening wajah Will hingga polisi datang. Will langsung mencuri motor polisi itu untuk menuju gedung dan menyelamatkan istri serta anak-anaknya. Queen dan anak buahnya menuju pusat kendali gedung yang berjarak 2,2 km dari gedung. Mereka langsung melakukan pembantaian dan mengambil alih sistem keamanan gedung itu. Zhao menemukan keluarga Will masih berada di lantai 98. Dia menyuruh anak buahnya untuk membawa mereka naik ke ruangannya. Will kemudian melakukan video call dengan Sarah untuk memandu mereka menyelamatkan diri. Sementara itu, kelompok kriminal ini berhasil menembus sistem keamanan. Kores Bota meminta api yang membakar lantai 96 supaya naik ke lantai atas melalui cerobong ventilasi yang sengaja mereka buka. What is your status? Saat itu juga, televisi memberitakan Will yang dijadikan tersangka dan buron akibat kejadian ini. Well, please, you don't understand my family. Hacker yang ditugaskan si Queen berhasil meretas sistem keamanan, dan hadiahnya adalah tak ada pilihan lagi bagi Zhao. Dia harus melakukan evakuasi menggunakan helikopter khusus yang berada dalam gedung ini. Namun sebelum pergi, Zhao mengambil sebuah flash disk di brankas pribadinya yang berisi data penting. Sementara itu, Will dengan kaki besinya memanjat kren yang ternyata disiarkan langsung oleh sebuah stasiun televisi.
hingga warga di sana dapat menyaksikan aksinya. Will terlihat bergelantungan di atas kren untuk menuju gedung yang terbakar itu. Liciknya, bagi tim kepolisian, mereka menggunakan lift untuk mengejar Will. Mereka tertahan karena pintunya dirantai oleh Will. Kren tersebut tidak bisa menjangkau gedung itu. Will terdesak karena tim khusus hampir saja mendapatkannya hingga dia melakukan aksi nekat. Sorry, boys. Go, go, go! Lompatan itu pun berhasil, dan Will mendapat sorak dukungan dari warga yang menyaksikannya. Sarah dan anak-anaknya kembali terjebak kobaran api di sebuah taman air terjun. Zhao akan menaiki helikopternya, namun ketika Okeke melihat pilot itu bukan timnya, dia meminta Zhao untuk mundur, namun tiba-tiba si botak rupanya berkomplot dengan si Pierce, orang asuransinya Zhao. Surprise, surprise. Mereka hendak membawa Zhao dan flashdisk pentingnya menggunakan helikopter itu. Okeke yang sudah tertembak melakukan aksi kejutan dengan menembak pilot helikopternya. Ledakan itu dimanfaatkan oleh Zhao untuk kembali ke ruangan pribadinya Gria Tawang yang menggunakan pintu dari bahan titanium yang mustahil untuk ditembus. Terlebih, dia telah menyewa dukun santet untuk melakukan pemagaran goib. Dan satu-satunya orang yang bisa masuk ke ruangan itu adalah Will. Dan mereka akan memanfaatkan keluarganya untuk mengundang Will. Sementara itu, Will duduk sebentar untuk mencabut sebuah besi yang tertancap di dadanya dan meluruskan kembali kaki besinya. I'll find you. Hang on, I'll find you. Berbekal kapak naga bonar, dia akan mencari keluarganya. Sialnya, Sarah dan anak-anak ditemukan oleh si Pierce. Sarah tidak tinggal diam. Dia menusukkan sebuah gunting dan menyuruh anak-anaknya untuk kabur. Namun naas, ketika Sarah hendak lari, sebuah besi jatuh memotong jembatan taman itu. Begitupun dengan Georgia dan Henry yang terpisah akibat jatuhnya sebuah pohon berapi. Sarah hampir saja tewas ditembak oleh si Pierce hingga Will datang menyelamatkannya. Sekarang mereka harus menyelamatkan Henry yang terjebak di tengah jembatan. Menggunakan sebuah papan yang digunakan sebagai sebuah jembatan, Sarah menyeberang dengan hati-hati untuk menyelamatkan Henry. Sementara Will menyeimbangkan jembatan tersebut sekuat tenaga hingga mereka hampir saja terjatuh. I can't hold it anymore. No! Sarah dan Henry disuruh Will untuk naik lift, sedangkan dia akan memotong kawat bajanya agar mereka meluncur dengan cepat ke bawah menghindari kobaran api. Sarah diminta untuk menarik tuas daruratnya agar lift tersebut berhenti. Will lanjut ingin menyelamatkan putrinya. Sialnya, dua penjahat lebih dulu menemukannya. Hingga si Kores botak kembali menangkap Will dan putrinya.
api pun semakin membesar dan terus naik ke lantai atas. Lalu Will dipaksa untuk membuka pintu ruangan khusus Zhao atau anaknya akan dilempar dari gedung ini. Daddy, help me! Will menyaksikan dari layar bahwa Sarah dan Henry berhasil selamat. Kini dia harus memutar otak untuk membuka ruangan Zhao. Terdeteksi kabel terhubung dengan sistem keamanannya berada di belakang turbin. Sarah dibawa menemui Inspektur Wu. Terungkap Kores Bota adalah penjahat kelas kakap mantan militer dengan sejumlah kejahatan berbeda. Sarah juga menemukan mereka membawa tas besar berlogo Sirin yang diketahui sebagai parasut. Aksi gila pun kembali dilakukan oleh Will demi menyelamatkan anaknya. Dia menyusuri dinding gedung tersebut menuju turbin, sedangkan Wu memprediksi lokasi yang dijadikan landasan mereka untuk mendarat disesuaikan ketinggian gedung tersebut. Dan lokasinya diperkirakan di sebuah lokasi bongkar muat kapal. Televisi kembali menayangkan aksi nekat yang dilakukan oleh Will. Dia berhasil mencapai turbin dan memotong kabelnya hingga ruangan Zhao langsung terbuka. Sialnya, kipas turbin berputar dengan cepat dan Will harus segera melompat. Will terselamatkan kembali oleh kaki besinya. Warga yang menyaksikan pun dibuat tegang. Dia berhasil masuk ke ruangan Zhao hingga dia menodongnya. Namun dengan mudah, Will melumpuhkannya dan memintanya untuk bicara. Terungkap di sini, Kores Bota adalah penjahat yang seringkali melakukan pemerasan dan bergabung dengan 3 sindikat kriminal kelas kakap. Hingga dia meminta sejumlah uang kepadanya. Zhao rupanya meretas mereka saat melakukan transfer uang hingga menemukan identitas dan bank yang mereka gunakan. Dan bukti kejahatan itu dia simpan di flash disk sebagai polis asuransi yang dia bisa kirim ke pihak berwajib kapan saja. Dia pun sengaja membakar gedung ini dan pemiliknya, serta berusaha mendapatkan flash disk tersebut. Sekarang mereka bekerja sama untuk menyelamatkan Georgia. Kemudian Will berpura-pura membawa Zhao dan flash disknya. Mereka bertemu di atap. Tiba-tiba Zhao menodong Will dan meminta parasut kepadanya. Go get it! Mereka pun lari ke ruangan panel cermin. Di tempat ini Will bisa melumpuhkan mereka satu persatu. Sementara itu, Inspektur Wu dan anak buahnya menemukan kelompok kriminal ini yang dipimpin Queen. Zhao dan Will hampir saja tertembak oleh si Bota. Go, go, go! Sarah terlibat perkelahian dengan Queen hingga dia hampir mati dicekiknya.
Untungnya Wu datang menyelamatkannya dan Sarah berhasil mendapatkan kembali tablet itu. Will seakan dihadapkan ketika situasi yang sama 10 tahun lalu dan kali ini putrinya yang disandera Bota. Disarm! Now! You win. Untungnya Will memanfaatkan cermin proyeksi itu dan mendorong si Bota hingga jatuh. I got you. Come here. Stay down, stay low. I'm gonna find. Will dan putrinya sudah pasrah karena berada di tengah kobaran api. Sarah yang memegang tablet itu merestar sistem keamanan gedungnya lalu menyalakan kembali sistem kebakarannya. Rencana itu pun berhasil. Api berhasil dipadamkan. Sebuah helikopter datang menjemput mereka. Here. Zhao bertekad untuk membangun kembali gedungnya. Has anyone seen my wife? I want my son. Dan Will kembali bertemu dengan keluarganya. You really need a shower. Will Sawyer. Nice to finally meet you. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Skyscraper ini? Menurut saya sih kisahnya klise banget. Namun yang bikin seru itu adalah aksi-aksi yang dilakukan oleh Will ketika menyelamatkan keluarganya. Bayangin sama kalian, Will yang gak punya kaki harus berjalan sambil menempel ke gedung yang tingginya 2 kali lipat Burj Khalifa dan melompati turbin raksasa yang sedang bergerak. Salah sedikit, Will bisa kehilangan nyawanya. Belum lagi ditambah sound effect yang dimiliki film ini membuat kalian bisa deg-degan dan cemas. Nah, untuk meredakan rasa deg-degan dan cemasnya, jangan lupa minum Kopai. Mantap, anjing mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.